Itu pas kejadian itu tiap bulan itu ada korban. Iya, kalau kerja pagi ada yang jatuh, apalagi malam. Korban total berapa tuh, Pak? Kalau nggak, setahu saya korban hampir lebih dari 10 orang lebih. Kosong-kosong, pas dia lagi ngambil air, tiba-tiba ada ular berkepala manusia. Kalau jam 1 ke bawah, itu mesin mati, itu pada hidup. Semacam beko, alat-alat berat, itu pada hidup sendiri. Ada yang jatuh lah, ada yang ketiban barang lah. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Feni Rama Sutedi, dalam segmen Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, tentu ada pengalaman yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Itulah yang namanya perjalanan. Dan malam ini saya kedatangan sahabat FRS. Tentunya kedatangannya ini membawa cerita untuk sahabat di rumah. Dan pastinya ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Tapi sebelum saya undang sahabat saya malam ini, jangan lupa di like dulu, di subscribe dulu, di komen dulu, diperluas sebanyak-banyaknya biar saya menjadi support buat saya semangat terus untuk membuat kisah-kisah yang the real untuk sahabat di rumah. Oke, nggak usah panjang lebar, pasti udah nungguin kan? Saya langsung undang sahabat saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa tadi? Kang Engkan. Kang Engkan. Kang Engkan itu orang Jawa Barat berarti ya? Nah, tapi itu Jawa nama Barat. asli Engkan. Asli Engkan. Unik ya namanya Engkan. Nah, Kang Engkan pasti kesini bawa cerita pengalaman yang nggak bisa dilupakan dong. Itu tahun berapa? Tahun 2016. Lumayan. 2016. Saya pernah kerja di hotel. Itu pas saya kerja di hotel itu saya jadi Satpol PP di situ. Satpol PP. Ya. Setiap kerja malam itu saya menemuin kejadian aneh-aneh. Waktu pukul jam 1:30 malam, itu kan alat berat itu semua mati. Pasti dong, ya kan? Kenapa itu tiba-tiba hidup semua? Alat berat hidup semua. Itu pas kejadian itu tiap bulan itu ada korban. Iya, kalau kerja pagi ada yang jatuh, apalagi malam. Pas saya ngontrol sama rekan saya punya indera keenam,
punya kelebihan. Pas saya ngontrol ke pinggir itu kan ada kolam renang. Pas saya ngontrol berdua di pinggir hotel ada kolam renang, itu saya ngobrol sama rekan, Pak mau lihat nggak? Lihat apa? Pas dibuka mata saya nih, mata batin itu cuma dibuka. Itu banyak yang mandi. Mandi? Banyak yang mandi itu di pinggir hotel. Kan itu ada kolam renang, banyak yang mandi. Kayak cowok? Ada cewek, ada cowok. Terus ragam rupanya? Kalau cowok itu pada buruk Bu rupanya. Astagfirullahaladzim. Kalau cewek pada cantik. Oh gitu. Kalau cewek mereka mandi bareng gitu? Mandi bareng. Saya sampai ngucapin subhanallah. Baru pertama saya ngelihat kayak gitu. Dibukain Bapak ya? Iya. Kalau cowok mukanya hancur. Kalau cewek emang pada cantik. Terus ceweknya pakai baju apa? Pakai jubah putih. Jubah putih kayak putih. gitu. Ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek, ada macam-macam rupa. Oh gitu. Iya, macam-macam rupa. Mandinya tuh kayak maksudnya berarti kan Bapak diliatin dibuka ya? Iya. Nah itu bentuknya masih seperti kayak kolam biasa, kolam renang, atau ada kolam pada zaman dulu atau gimana? Kalau masalah kolam biasa, kayak semacam kolam biasa. Makanya saya baru lihat makhluk-makhluk kayak gitu. Kok cantikan cewek dibandingin cowok. Kalau cowok pada hancur, kalau cewek pada cantik. Jadi mungkin karena itu juga kali ya, mengganggu mereka yang lagi mandi, jadi banyak korban akhirnya. Bisa. Itu selama sebulan sekali? Ada korban. Jadi korban total berapa tuh Pak? Kalau nggak, setahu saya korban hampir lebih dari 10 orang lebih. Selama pembangunan? Selama pembangunan. Meninggalnya yang jatuh semua? Yang jatuh. Ada yang kegencet, ada. Kegencet apa? Kegencet barang-barang. Semacam kalau datang barang kan berapa mobil semacam keramik apa. Itu pada berat. Keramik pada gede keramiknya. Iya kan, buat lantainya iya, gede. Pada ketiban. Oh, ada aja pokoknya? Ada aja. Ada aja. Nah kalau misalnya menurut teman Bapak itu yang bisa melihat ketika banyak korban yang jatuh, itu emang buat persembahan atau bagaimana? Kalau masalah itu kayaknya persembahan. Disebut persembahan apa? Jadi posisi makhluk mintanya nggak pribumi melainkan orang luar. Oke. Melainkan orang luar, nggak pribumi. Kebanyakan kan yang makan korban bukan pribumi, orang luar. Pendatang semua. Pendatang, iya. Pendatang. Berarti di luar dari Bogor dong, Jawa. Iya, Jawa. Situ ya. Malah yang orang pribumi selamat semua. Selamat, alhamdulillah selamat. Selamat. Itu semenjak jatuh korban banyak, dia minta permintaan diturutin, alhamdulillah. Udah nggak begitu. Udah ya? nggak ada korban lagi. Tapi kenapa ya? Memang kalau rata-rata tuh kalau setiap pembangunan kayak gitu pasti suka ada aja korban kayak begitu ya Pak? Pasti ada. Pasti ada. Barang 1 sampai 3 mah ada aja. Ada. Yang jatuh seperti itu ya. Ada. Nah, berarti itu ya kalau dari unsur mistiknya ya emang sengaja sepertinya ya Pak. Iya. Kayak disajikan gitu. Iya. Bukan karena mereka marah karena situ sih kan Bapak dibukain katanya lagi pada mandi ya Pak? Lagi pada mandi. Banyak tuh Pak? Banyak di kolam pada mandi. Makanya saya sampai ngucapin subhanallah. Saya baru pertama lihat, oh kayak gini wujudnya. Kalau laki buruk, kalau cewek pada cantik. Setinggi manusia? Kalau setinggi rata-rata setinggi manusia. Sama kayak kita? Sama. Sama, cuman beda alam doang. Sama. Berarti jenisnya sama tingginya. Kan ada juga kan yang makhluk tingginya sampai serumah, tinggi apa gitu kan. Ada. Berarti dia memang ya makhluk hal seperti itu aja gitu. Ya. Itu selama pembangunan itu ngeganggu Pak berarti? Ngeganggu.
Selain itu, selain apa kaca jatuh apa gimana apalagi itu pas selain bersinyal? Yang nangis ada, lift jalan sendiri. Padahal nggak ada itu ya? Nggak ada orang-orang, lift jalan sendiri. Malam, posisinya malam. Posisinya ada yang buntung. Apanya? Setannya. Ada yang buntung, ada. Buntung kepala. Kalau di lift itu yang buntung. Kepalanya nggak ada palanya. Palanya? Iya nggak ada, cuma setengah badan gini. Dari sini maksudnya jadi setengah badan lah, cuman dari sini sama kaki udah jalan. Astagfirullahaladzim. Ada. Cewek cowok Pak? Cowok. Oh. Ada. Itu jijik dan serem itu Pak. Bukan serem lagi, menakutkan. Nampakin ya Pak? Nampakin. Saya mau udah, kalau di masalah di hotel mah udah gak aneh nemu kayak gitu mah. Banyak. Apalagi Pak? Apalagi? Pan itu dulu zaman Istaka. Istaka tuh apa? Yang pembuatan aspal. Tiba kan dulu mah itu zaman keramat Bu. Keramat. Jadi digusur, dibikin hotel. Oh, awalnya begitu. Pertama itu ada Istaka, digusur, dibikin hotel, nggak ada izin. Akhirnya makhluk-makhluk itu pada marah. Pada marah, makanlah banyaklah korban. Tiap bulan ada aja korban. Jadi termasuk tanah keramat ya? Tanah keramat. Itu waktu itu saat itu sebelum pembangunan ada baca-bacaan nggak sih? Gimana? Ada apa sih, selamatan atau bagaimana, ada nggak? Nah, masalah pembangunan, sebelum pembangunan belum ada selamatan, main bangun aja. Itulah orang-orang kita suka nyepelein. Iya. Akhirnya yang punya wilayah marah. Hotel itu yang Bapak sebutin tadi barusan itu kan gede banget hotelnya. Gede, 12 lantai. Ya wilayahnya juga gede, tanahnya juga gede. Gede. Berapa hektar itu? Gede. Saya tahu keluar dari sirkuit Sentul ya? Iya benar. Iya kan? Tuh. Iya itu gede tuh. Oh, ke dalamnya aja kan lumayan jauh ya Pak? Jauh. Itu serem banget tuh tempat. Oh gitu. Pas di samping hotel itu kan ada pengobakan ya. Dulu saya nemuin orang sambil kehabisan air, ngambil di tempat kobak itu jam 7.00. Pas dia lagi ngambil air, tiba-tiba ada ular berkepala manusia. Siluman. Itu di samping hotel. Di samping hotel Pak? Iya. Oh. Terus orang itu gimana? Orang itu langsung kabur. Untung nggak pingsan Pak? Untungnya nggak pingsan, langsung kabur orang itu. Jam 7.00 dia ngambil air. Itu jam 7.00 kan belum malam-malam banget Pak? Belum. Emang itu tempat angker. Angker itu. Berarti posisinya pas mau masuk ya? Kan hotel tuh? Iya. Di sebelahnya berarti ya? Iya, sebelahnya. Sebelah hotel. Percis sebelah hotel ada kobak. Kobakan asli iya, kan? Iya, kobakan asli. Kobakan asli. Di situ kan kalau belum punya sumur, ngambil di kobak itu. Ya, kepala manusia cewek cowok? Ya, cowok nih. Oh, sama kayak di situ. Cowok. Jangan pun yang ngambil air ya. Saya nih, waktu ada buah jatuh di samping hotel, buah gadung, itu saya mau dimanfaatin sama saya nih. Mau dimanfaatin sama saya, selang malam nih, ada tamu tadi undang ke rumah saya. Suruh buah itu suruh dibalikin lagi. Astagfirullah. Siapa yang datang? Cewek cowok? Cowok. Suruh dibalikin. Bapak ketemu sama dia? Ketemu, suruh dibalikin itu buah. Bapak langsung, bukan istri, bukan siapa? Bukan, saya langsung. Orangnya kayak apa Pak? Serem. Rambut emang panjang, tinggi orangnya. Oh. Tinggi orangnya. Usia? Iya. Usia berapa? Sekitar lah 90 mah ada. Waduh, aki-aki dong, aki-aki gondrong. Tinggi. Orangnya tinggi. Suruh dia ngomong, suruh dibalikin itu buah. Jin atuh.
suruh dibalikin. Buah. Paginya saya balikin lagi ke tempatnya. Itu nggak dimasak, Pak? Untungnya nggak dimasak. Itu abis saya ngebalikin, itu ada tetangga saya ada ular kan kejepit dari lubang nih. Sama dia dipukul. Si ular itu tuh dipukul, akhirnya dia malam disamperin sampai meninggalnya itu. Tetangga saya. Tetangga ular itu di mana? Di posisi di dekat di tempat pengobatan tuh ada lubang kan ya. Jadi si ular itu saking gedenya kecepet. Dipukul sama tetangga Bapak. Dipukul tetangga saya. Mati nggak ularnya? Mati. Oke. Terus? Pas kejadian malam dia kerasa badannya dalam disamperin. Jadi dia kayak semacam ular, jalan juga kayak semacam ular. Jadi tikar sama dia di seret-seret. Jadi masuk ke itu? Iya, masuk ke raga dia. Akhirnya mati. Mati juga dia? Mati. Allahu Akbar. Berarti itu bukan ular biasa. Bukan ular biasa. Iya, ular luar biasa iya, itu. Luar biasa ularnya. Itu. Ya Allah, mati Pak, sampai mati Pak. Mati. Ya, nyawa balas nyawa jadinya kan. Iya. Emang semacam kalau di situ mah kalau ibarat ada apa-apa lebih baik jangan diambil. Kalau diambil resiko nyawa kita. Nah, untungnya Bapak diselamatin masih ya? Iya, masih alhamdulillah lah masih diselamatkan. Tahu aja lagi rumahnya. Si aki-aki gondrong. Iya. Bapak tuh deg-degan nggak deg-degan, Pak? Pada merinding. Boro-boro gede pada merinding. Saya itu nemuin buah itu daripada itu mubazir, lebih baik saya manfaatin sama saya. Untungnya itu belum dimasak. Coba itu kalau udah dimasak. Gimana marahnya dia? Iya. Pas malam jam 1 ke rumah. Gila digedor-gedor. Suruh dibalikin padahal cuma buah doang. Iya. Istilah buah itu kan ada juga bukan ciptaannya dia kan. Iya. Itu kan istilahnya buah bisa dicicipin siapapun. Iya. Digedor diminta. Ya Allah Pak, jam 12 malam lagi digedor-gedor. Jam 12 malam. Kan pertama kan ya kalau dari segi kejahatan kita juga ngeri juga ya Pak, jam malam-malam terima tamu. Iya. Nah ini tamu tadi undang. Iya. Ngomongnya gimana nih pakai ngomong gede gitu Pak? Jadi dia ngomongnya kasar. Kasar ngomongnya. Balikin buah. Buah aing lah. Balikin buah aing. Ngomongnya kasar. Bapak mau ngomong besok? Saya mau nganterin langsung, udah pukul jam 1 malam. Saya takut. Bapak shock nggak pas itu? Gitu kali. Sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur, saya sampai nggak bisa tidur. Terus Bapak nggak gini? Buru-buru jawabnya Pak. Iya, baru bisa nggak bisa tidur. Udah ketemu pagi, baru lega. Bisa nganterin lagi lega. Pikiran lega, tenang. Mimpi apa? Didatangin begitu malam-malam, suruh balik. Iya. Untung deket. Untungnya deket. Coba kalau yang ngambil keluar kota. Nah, itu. Itu jadi itu buat pelajaran buat kita semua tuh ya Pak ya. Jadi kalau di tempat-tempat kayak gitu ya niatnya waktu mubazir atau apa hati-hati juga berarti ya Pak. Segitu Bapak nggak metik kan? Nggak metik. Itu mau buah jatuh. Pan ibaratnya jalan miring Bu nih. Longsor kayak longsor. Pan otomatis kalau longsor kan buah pada jatuh ke bawah. Daripada buah nggak dimanfaatin sayang sama saya, bawa di mas saya ke rumah. Kenapa bilang gitu Pak? Aki kenapa nggak ngambil? Gitu ya, udah tahu jatuh gitu buahnya. Boro-boro saya ngomong gitu, udah sok duluan saya. Udah sok duluan saya. Ya Allah, itu serem tuh Pak. Iya, saya ngimpi apa semalam datang tamu tadi undang. Itu pas itu serem Pak, lebih serem dari misalnya kita ngeliat makhluk di sana tuh, oh ada makhluk tuh. Oke lah, dia kan nggak ngeliat kita, nggak nyamperin kita. Nah ini gedor-gedor rumahnya. Iya. Nyamperin, balikin buah aing. Ngomongnya kasar, ngomongnya. Mesti Bapak balikin. Makanya Ki, kalau buah jatuh ambil. Iya, kalau saya berani, saya udah sok duluan sayanya. Udah sok duluan, boro-boro saya. Pak tinggi ya Pak? Tinggi orangnya. Tinggi. Umur 90 loh. 90 tahun, ada sekitar 90 tahun. Udah. Pakai bajunya kayak gimana Pak? Bajunya putih, rambutnya gondrong. Kayak baju-baju pendekar gitu? Iya. Aki-aki sakti teh.
Tuh. Makanya Pak, kalau itu lain kali galakan lagi teh. Siapa suruh bahwa buat ngegelinding Aki nggak ambil, yo daripada mau bazir dimakan codot. Nah kalau dimakan codot Aki nyamperin gituin. Saya kalau nggak sok mau, saya udah balikin, saya udah sok duluan, udah ngedon duluan sayanya. Boro-boro saya mencuri gitu iya, ya. kesan mencuri. Kayaknya kesannya mencuri apa gitu ya Pak ya. Jadi emang selama di situ kalau ada apa-apa nggak usah ngambil, sampai busuk. Oke, itu buat pelajaran buat kita semua ya Pak ya. Jadi emang udah adab etikanya kayak gitu gitu kan. Mau tuh buang ngegelinding kayak tuh mau bawa di tengah jalan apa segala macam. Tapi memang saya pernah ke tempat situ memang masih alami banget, pohon-pohonnya rindang segala macam. Dan saya masuk ke situ emang serem sih. Apalagi resepsionisnya tuh. Resepsionis masuk ke lorong situ tuh. Nah, itu serem itu situ. Nah, terus cerita apa lagi Pak? Cerita apa lagi tuh yang seru di situ tuh Pak? Itu semacam di situ ada tangkal kupa yang gede. Tangkal kupa. Buah kupa. Pokoknya aneh-aneh loh guys namanya. Buah kupa. Buah zaman dahulu. Itu semua, pohon gede itu pohon. Itu pohon gede. Pas saya itu numpang mandi di situ. Numpang mandi. Kalau itu jam 6:30 malam. Saya numpang mandi di situ. Pas saya tengok ke kanan ke kiri, itu pas saya nengok ke pohon itu ada yang berdiri di pas pohon tersebut. Cewek itu. Cewek. Sosoknya seperti apa Pak? Sosoknya itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, emang cantik. Sambil ngeliatin. Ngeliatin Bapak? Ngeliatin. Itu saya lagi mandi. Tumben loh dia mau ngeliatin loh. Ngeliatin. Itu pas maghrib 6:30 lah. Kang Angken mah aneh-aneh aja lagi mandi maghrib di situ. Saya gerah pengen mandi. Pengen mandi ke Kobak. Seger. Kan kalau di Kobak mah air alami. Tuh. Dari pohon langsung. Saya mandi. Itu emang pohon di situ emang pada gede pohon. Iya, saya tahu banget, itu bener gede banget. Masih alami. Alami, iya. Pohon Bogor gimana sih? Mungkin sahabat-sahabat tahu kan, terkenal dong pohon Bogor gede-gede. Nah, kayak gitu. Pohon gede. Itu dulu zaman saya, zaman buah kupa. Itu emang banyak buah kupanya. Buah kupa tuh kayak gimana Pak? Saya semacam lengkeng. Tapi itu warna hitam. Oh, gitu. Bisa dimakan? Bisa. Bisa dimakan. Nah, jadi Bapak mandilah di pohon di situ. Mandi. Saya sambil tenangnya mandi, lihat kiri kanan. Kenapa pas saya lihat pohon itu ada yang berdiri? Perempuan. Ngeliatin. Perasaan Bapak gimana saat itu? Itu saya mandi, baru juga 3 gayung lah. Pas lihat ke pohon itu, saya langsung buru-buru pakai baju. Oh gitu. Saya langsung balik. Nggak mikir lagi ya Pak? Nggak mikir lagi. Iya. Udah beda perasaan saya, udah beda. Udah pada diri semua. Daripada jadi penyakit. Daripada penyakit, iya. Situ dilihatin. Itu tempat mandi saya, gitu kata dia. Iya. Tapi untung Pak dia ngeliatin dari jauh. Untungnya kalau dari dekat mas saya udah kalang kabut, udah kabur. Itu juga saya pakai baju udah gak karuan. Nah, Bapak jadi pengawas di situ tuh saat pembangunan berarti ya? Pembangunan, iya. Berarti Bapak lama kurang lebih di situ ya? Lumayan. Setahun ada? Ada setahun. Setahun ada. Tidur di situ atau pulang? Saya pulang. Oh, ada yang tidur di situ? Ada. Atau yang tidur di situ digangguin? Justru itu kalau tidur di situ mah, kalau jam 1 ke bawah, itu mesin mati itu pada hidup. Semacam beko, alat-alat berat itu pada hidup sendiri. Selalu tuh. Iya, kalau pas tugas malam nih di tempat itu rame. Malah bukan sepi ya? Iya, bukan sepi, rame makhluk-makhluk kayak gitu. Rame. Sampai karena itu dia sampai ada korban juga. Korban, tiap bulan ada korban. Pasti pekerja Pak? Pekerja.
Bukan keluarganya atau gimana? Bukan pekerjanya. Hmm. Ada yang jatuh lah, ada yang ketiban barang lah. Pasti ada korban tiap bulan. Ada aja ya? Ada aja. Nah itu dipulangin kalau meninggal kita atau dikubur di situ? Dipulangin, biar pihak keluarganya mengetahui. Benar-benar. Dipulangin. Ya. Pembangunan berapa lama, Pak? Pembangunan hampir ada sekitar 2 tahun pembangunan. Ya lu gede sih, Pak ya. Gede, 12 lantai. Kamar mandinya kalau nggak salah, kamar mandi, kolam renangnya kalau nggak salah di tengah tuh. Kalau kolam renang, iya benar. Dekat tempat breakfast ya? Iya. Itu dekat kolam renang, itu sebelahnya tempat genset. Saya. Tempat genset. Itu di bawah tempat genset ada basement. Kenapa tuh? Serem? Tuh basement lebih serem, basement. Lebih serem di basement. Itu jarang orang kalau malam ngontrol ke situ jarang. Kenapa? Kena disebut jarang, itu pada jahil. Oh. Pada jahil kalau di basement. Cewek cowok yang jahil? Yang cowok. Cowok yang jahil? Cowok, jahil. Tapi sosoknya serem nggak? Serem. Kalau cowok mukanya pada serem. Kalau cewek emang cantik-cantik. Kan untuk menggoda. Kalau cewek cantik-cantik, kalau cowok serem. Udah cowok serem Iya. lagi gitu ya, Pak. Seremnya tuh kayak gimana sih, Pak? Mukanya hancur. Hancur. Nggak layak dilihat lah. Antara serem, antara enak ya, Pak? Iya. Ya karena kan pasti kan begitu. Serem, pada hancur mukanya. Kalau cewek pada cantik. Iya. Kalau saya bisa lihat tiap hari, bisa dikawinin sama saya. Bisa dikawinin. Udah cantik. Mau Cantik. gitu? Oh, nggak mau. Nggak mau. Katanya mau ngawinin kayak begitu. Sekilas cantik. Kalau lagi tidur pandangin terus berubah. Apalagi di daerah di basement, jarang yang kontrol ke basement. Itu pada jahil. Ada nggak di situ kamar yang dikosongin? Ada. Oh, kan? Saya sudah nebak. Ada. Lantai ganjil ya? Iya, bener. Lantai ganjil. Dikosongin. Kosongin. Iya, buat nampung semua energi di situ. Iya. Kayak begitu ya? Yang punya orang kita apa orang asing sih? Orang asing. Tapi itu dia, kadang-kadang mereka suka nggak pahamin dan kayak gitu-gitu. Apalagi tempat keramat bekas dibangun. Iya, emang dulunya itu keramat. Nggak ada izin langsung dibangun, yang punya pada marah. Yang punya tuh maksudnya? Yang punya wilayah, semacam makhluk-makhluk kayak gitu kan. Iya kan, marah. Kan ada persyaratan. Iya gitu. Jadi kayak dia, rumah dia diinjak-injak, iya. Berontak lah dia akhirnya kan. Akhirnya ada korban yang meninggal, nggak lama kemudian ada yang kesurupan, pekerja. Kesurupannya gimana tuh, Pak? Sambil ngomong, gak karuan ngomongnya kasar. Akhirnya kan pegawai manggil orang pinter, ngobrol lah sama orang pinter. Minta pesugihan, minta apa? Minta persembahan. Minta persembahan, ayam dia cemani. mintanya ayam cemani sama kelapa hijau. Identiknya ayam cemani ya? Ayam cemani. Tuh ayam cemani mati, habis mati diapain tuh, Pak? Udah mati mah buang. Makanya saya nggak habis pikir, itu ayam hidup, esoknya mati. Gak ada sisa darah di atas itu? Nggak ada. Langsung mati. Mati. Mungkin darahnya diisep kali ya, Pak? Bisa. Ini kan makhluk-makhluk kayak gitu kan ayam cemani demen dia. Iya bisa. Yang ngerti sih juga kayak ayam buat setan atau gimana, iya, katanya. Bisa. Itu katanya seperti itu tentang ayam cemani. Tapi memang ayam cemani sendiri ya, jangankan dengar kisahnya, saya lihat di TV aja tuh serem banget. Sampai lidah-lidahnya hitam. Iya. Itu kayak gitu. Dan selalu memang untuk ritual-ritual kalau ayam cemani. Iya. Seru sekali malam ini saya berbagi kisahnya dari persoalan jambu, mandi,
Sampai tadi didatangin tamu tak diundang jam 1 malam. Persoalannya karena Kang Engkan cuma ngambil buah yang jatuh di tanah aja. Itu pun segitu Pak Engkan nggak manjat. Iya. Gimana kalau manjat? Ya. Tempeleng kali sama dia Pak. Bisa. Iyalah. Tapi setelah Bapak kejadian itu ada dengar kejadian nggak teman Bapak di sana tuh gimana? Ada nggak? Ada, kalau temen ada. Temen itu pas dia kalau nggak salah jam 9 malam bulan Ramadan, dia sumurnya kekeringan. Dia ngambil air lah. Ngambil air ke kubak itu, nggak lama dia ada yang ngelempar batu. Si pohon bambu itu kayak yang pada jatuh semua katanya. Ya Allah. Si pohon bambu pada jatuh semua. Kayak niban dia ya? Iya, kayak niban dia. Ya Allah. Akhirnya dia alat tersebut ditinggalin. Nggak jadi. Nggak jadi. Rame Pak ya? Itu bulan puasa. Itu bulan puasa Bulan ya? puasa gitu. Jam berapa tadi? Jam 9. Oh, enggak, kata dia gini. Kamu nggak sholat isya gitu. Jam 9. Itu bambu kata dia kayak yang jatuh semua. Dia dilemparin kerikil. Akhirnya dia ngambil air. Nggak jadi. Alat pun ditinggal. Dia takut lah. Takut. Kayak begitu modelnya serem. Pohon pada gede. Iya, percaya saya karena saya pernah ke situ. Pohon pada gede. Masih pohon-pohon Bogor zaman dulu gimana Iya. sih? Masih nutupin, jadi jalanan tuh ditutupin oleh pohon-pohon itu sampai menuju ke hotel. Terus di hotelnya, depan hotel itu masih jauh. Terus depannya tuh kayak ada air mancur. Pasti. Bukan ya? Bukan, parkir ya, parkir. Parkiran. Nah, di situ tuh anginnya gede ya sekali. Angin gede, luar biasa angin. Oh, anginnya tuh kayak muter gitu. Angin luar biasa. Itu saya bingung. Kenapa hotel di situ tuh pas di depan parkiran itu dekat resepsionis anginnya besar sekali. Iya. Di situ tuh yang saya bingung. Padahal saat itu saya bilang ini bukan musim hujan, kenapa angin putarannya anginnya itu sung gitu. Iya. Padahal di situ ada kuncennya, padahal. Oh, ada. Ada kuncennya. Di hotel situ. Yang di samping hotel ada. Emang samping hotel apaan? Itu yang kobak itu. Kobak itu ada itu kuncennya. ada kuncennya. Ada tiap malam Jumat dia ngasih itu apa? Persembahan. Persembahan. Semacam nasi putih sama ikan tembang yang gede sama teh setiap malam Jumat. Si Aki itu. Itu air nasi putih kayak semacam bentuk kerucut ya, sama ikan tembang sama air teh. Si Aki tuh. Itu Aki itu. Bisa. Ikan tembang tuh kayak apa? Yang gede kayak semacam ikan tongkol. Bukan. Tongkol gede segini. Kayak semacam ikan bandeng. Segitu gedenya. Segede gitu. 1 ekor. 1 ekor. Nasi, ikan, sama air teh. Intannya itu pasti ya? Iya, setiap malam Jumat. Itu. Aki kayaknya sih. Bisa. Aki tuh kayak begitu mah. Bisa. Nggak mungkin ya putri cewek cakep itu mintanya kayak Bisa. begitu. Iya. Itu semenjak Kuncen meninggal, itu kebanyakan kejadian yang aneh-aneh. Nggak ada jaga ya? Nggak dijaga, nggak dirawat. Nggak turun menurun Kuncen. Biasanya kan Kuncen turun menurun ya. Justru itu mah enggak. Kuncennya meninggal, sekarang kan nggak kerawat, nggak keurus dianya, akhirnya menimbulkanlah konflik masalah. Tuh. Begitulah cerita-cerita misteri. Pak Kang Engkan tuh pasti hafal banget karena 6 bulan di sana. Kerja ngawas di sana, jadi tahu banget selak buluknya seperti apa. Dan memang Kang Engkan sendiri memang warga di sekitar setempat, jadi memahami sekali gitu. Dan memang saya percaya banget cerita ini karena apa? Karena saya pernah ke situ dan memang tempat menuju ke dalam hotel itu memang seram. Itu saya akuin. Terus sama lorong menuju ke liftnya itu, itu juga serem karena resepsionis di sini, ini lorongnya masuk ke sana terus gitu. Jadi lucu gitu loh, konstruksinya tuh lucu gitu. Oke, baiklah. Hari sudah semakin malam. Saya sama Kang Engkan mau istirahat dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe, di share, di like, nonton sampai habis.
Karena kalau nonton di tengah-tengah takutnya salah persepsi. Jadi baiknya nontonnya sampai habis. Oke? Sampai ketemu di video-video kiamat selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.